ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin Bapak Ibu, jamaah sholat subuh, jamaah sholat zuhur Masjid Al-Furqan yang insya Allah kita semua dirahmati Allah. Mari kita senantiasa bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan pada kita. Siang ini kembali Allah memberikan kesempatan kita. Kesempatan ini kita gunakan untuk memperdalam dan memperluas sifat fitin, paham kita tentang agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan merupakan perbuatan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran pada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah menyatakan innamat dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya di dunia ini ada 4 golongan. Jadi penghuni dunia ini ada 4 kelompok manusia. Kelompok yang pertama disebutkan oleh Rasulullah, abdun razaqahullahu malan wa ilman bahwa yattaqi fihi rabbahu, yaitu kelompok di mana manusia itu diberikan karunia, diberikan rezeki oleh Allah berupa malan wa ilman, berupa harta, kelebihan harta, wa ilman, dan juga luasnya ilmu, bahwa yattaqi fihi rabbahu, harta mereka, ilmu mereka gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka gunakan untuk sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu fihi rahimahu, dan harta itu, ilmunya itu digunakan untuk menyambung tali silaturahmi terhadap sesama. Wa ya'lamullahu haqqan, dan digunakan untuk memenuhi hak-hak Allah. Artinya zakat yang dibayarkan, infak, sedekah, kepedulian terhadap anak yatim, fakir miskin, sabilillah, dan seterusnya seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Mereka membelanjakan harta mereka kepada keluarganya, dzawil qurba. Anak, istri, suami, dan lain sebagainya yang menjadi tanggungannya itu. Wal yatama, dan juga anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Atal mala aku bidalil qurba tamal masakin wa belas sabil, demikian juga ibnu sabil, wasailina wa firqa, orang-orang yang kesulitan untuk menyelesaikan tanggungan atau hutangnya. Wa aqamas shalat, mereka yang menegakkan salat, digunakan untuk menegakkan salat, memfasilitasi sarana tegaknya agama Islam di muka bumi ini. Wa anta zakat, otomatis membayar zakat.
wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, mereka yang berlapang-lapang lewat silaturahim untuk saling memaafkan satu dengan yang lain di antara hamba Allah itu, dan menepati janji jika mereka itu berjanji. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kelompok pertama ini pendek kata diberikan berbagai karunia rezeki berupa apa saja, harta, ilmu, kesempatan, dan juga kesehatan, digunakan secara maksimal untuk bertakarrub kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah lewat berbagai aktivitas yang terwujud dalam bentuk apakah itu ibadah makhdhah maupun ibadah yang ghairu makhdhah. Kata Rasulullah, "Fahadza bi afdhalil manazil." Ini adalah kelompok yang tertinggi, tingkatan yang tertinggi, kelompok yang unggul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berada di sini. Kita berikhtiar, diberikan berbagai karunia, dan terus kita berusaha untuk memperdalam, memperluas sifat fitin faham kita tentang agama lewat taklim yang kita lakukan pada sholat zuhur dan juga pada waktu-waktu yang lain yang secara istiqomah kita laksanakan di Rumah Sakit Islam Aisyah Amin. Kelompok yang kedua, wa'atun razaqahullahu ilman walam yarzuquhu malan. Kelompok yang kedua ini diberikan rezeki luasnya ilmu, akan tetapi tidak diberikan kelebihan berupa harta. Cukup untuk kebutuhan dasar, baik yang dimakan, dipakai maupun yang ditempati. Kata Rasulullah, itu sudah cukup untuk hambaku, untuk umatku. Apa yang dipakai, apa yang dinikmati, dan apa yang ditempati. Di sini diberikan ilmu yang luas. Walam yarzuquhu malan, akan tetapi tidak diberikan kelebihan berupa harta. Yang pertama tadi ilmu yang luas, juga harta yang banyak. Kelompok yang kedua mengatakan bahwa shadiqun niyyah, dia mempunyai niat yang benar, dia mempunyai niat yang mulia. Yang disampaikan, lau anna li malan la alimtu bi amalin fulan. Seandainya saya diberikan karunia berupa rezeki yang berlebihan banyak, maka saya akan berbuat seperti yang diperbuat oleh si fulan atau kelompok yang pertama tadi. Digunakan untuk memfasilitasi sarana ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemakmuran masjid, menyambung tali silaturahim. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam bentuk dialog kepada sahabatnya ketika seorang sahabat yang hijrah ke suatu tempat, kemudian berhasil, sukses di tempat itu, kemudian mengingat ada pamannya di desa yang masih kesulitan, bertahun-tahun ditinggalkan ke kota, kemudian dia ingat, sangat berkeinginan untuk bersilaturahim ke desa dengan membawa bantuan untuk kerabat atau untuk keluarganya itu. Ketika ditanya, karena tanya sana kemari di rumah, di mana rumah pamannya yang dulu itu, kemudian ditanya, apa tujuan Anda untuk mencari pamanmu di sini gitu. Saya berusaha dan saya bertujuan untuk melaksanakan silaturahim, untuk menyambung silaturahim. Apa tidak ada kepentingan yang lain, misalnya membicarakan tentang wahid, tentang suatu bisnis? Tidak. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk mengembangkan sayapnya dan menaungi orang tersebut.
Jadi kalau kita ingin mempunyai niatan baik, menyambung tali silaturahim semata karena Allah, maka perjalanan kita itu dilindungi oleh Allah dengan menyuruh malaikat untuk menaungi dan melindungi hamba tersebut. Maka di situ mengatakan lau anna limalan la amiltu bi amalin fulan bahwa niyatuhu fa ajruhu masawa. Kelompok yang kedua ini mempunyai pahala, karunia dan fadilah yang sama dengan kelompok yang pertama. Jadi dia adalah termasuk golongan kelompok yang tertinggi yang disebutkan fi afdalil manazil. Lalu kelompok yang ketiga, wa abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Kelompok ketiga ini oleh Allah diberikan rezeki berupa harta yang melimpah. Walam yarzuqhu ilman, akan tetapi tidak diberikan karunia berupa ilmu. Bahwa yakbitu fi malihi bi ghairi ilmin. Dia menggunakan harta kekayaannya itu tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan dan bahkan sama sekali tidak mengacu dan menjadikan ilmu agama itu sebagai panduannya. Termasuk di situ bi ghairi ilmin, ya. Layat takifi rabbahu, tidak digunakan untuk bertakwa kepada Allah, tidak digunakan untuk sarana beribadah kepada Allah. Wala yasilu fihi rahimahu, dan tidak digunakan untuk menyambung tali silaturahim. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan juga tidak digunakan untuk memenuhi hak Allah, tidak digunakan untuk membayar zakat, tidak digunakan untuk berinfak, tidak digunakan untuk bersedekah, tapi justru digunakan untuk memfasilitasi kemaksiatan. Kalau ada kemaksiatan justru difasilitasi. Misalnya ada tayuman, kalau tetangganya menyumbang 1 krat minuman keras, dia akan menyumbang 5-10 krat minuman keras untuk perjudian dan lain sebagainya. Dikaruniai harta tanpa disertai dengan pemahaman tentang agama apalagi. Fahada bi'abatil manazil, ditegaskan oleh Rasulullah, ini adalah derajat yang terendah. Ini adalah manusia yang hina, yang tempat mereka adalah di neraka. Ini kelompok ketiga. Kelompok yang keempat, wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Dari kelompok yang keempat ini tidak diberikan karunia berupa harta dan juga tidak diberikan karunia ilmu. Bahwa ya pula, tetapi dia itu mempunyai niat. Dan dia mengatakan lau anna limalan la alimtu fihi bi amali fulan. Seandainya saya diberikan karunia berupa harta seperti saudara saya, kelompok yang ketiga tadi, saya justru akan melakukan seperti yang dilakukan oleh kelompok mereka. Bahkan saya beriktikad untuk lebih dahsyat lagi apa yang kita lakukan untuk memfasilitasi kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, memutus tali persaudaraan, dan sama sekali tidak digunakan untuk wasil, untuk menyambung tali silaturahim. Bahwa niyatuhu wa bijruhu masyarakat. Kelompok yang keempat ini sama dengan kelompok yang ketiga. Dia adalah kelompok yang paling hina, terendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tempat mereka adalah di neraka. Hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 481 ada sebuah perjalanan hijrah, yaitu sahabat Habab bin Arab. Di situ juga ada sahabat Mus'ab bin Umair. Ini adalah sahabat-sahabat yang pertama-tama mengikuti hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, di mana semua kekayaan harta yang sempat dimiliki ketika berada di Mekah itu ditinggal. Jadi dengan tangan kosong berangkat untuk melaksanakan perintah Allah, karena Allah hijrah ke Madinah.
dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy pada tahun pertama Hijriah terjadilah perang Badar. Kekalahan pada di tangan orang-orang kafir Quraisy, berusaha untuk mengirim pasukan yang lebih besar lagi pada tahun kedua Hijriah, yaitu perang Uhud. Sahabat Mus'ab bin Umair ini gugur di dalam perang Uhud, di mana dia belum pernah dan belum sempat menikmati hasil perjuangannya itu. Sahabat yang lain yang diberikan kesempatan untuk hidup pada tahun-tahun berikutnya atau diberikan kesempatan panjang umur mereka itu, lalu mereka berkata, dia mengatakan karena sudah berhasil menata ekonomi, sudah punya rumah, perdagangan sudah berhasil sukses, maka para sahabat itu justru mengatakan, jadi sahabat Nabi yang sukses, umur panjang, rezeki banyak, karunia Allah yang diberikan kepada mereka berupa harta, ilmu maupun pengalaman. Lalu dia mengatakan, Mus'ab bin Umair yang dapat memetik hasil perjuangannya secara utuh di akhirat nanti. Jadi di dunia belum sempat menikmati, karena apa? Belum berhasil menata ekonomi, sudah gugur dalam perang Uhud. Yang lain sempat menata ekonomi, termasuk Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Tapi dia mengatakan, saya yakin bahwa Mus'ab bin Umair itu mempunyai kenikmatan yang utuh yang nanti akan diterima di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang berhasil tadi, yang diberikan kesempatan yang panjang, berhasil menata ekonomi, membangun ekonomi, justru dia khawatir jangan-jangan keadaan demikian itu akan mengurangi nilai pahala dari perjuangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyaknya kenikmatan di dunia ini, dia khawatir jangan-jangan nanti terkurangi dengan banyaknya kenikmatan saat ini, lalu kenikmatan yang saya terima di akhirat nanti sangat jauh berkurang. Oleh Rasulullah binasihati, tidak usah khawatir, gunakan apa yang dikaruniakan oleh Allah kepadamu itu untuk yattaqillah, untuk bertakwa kepada Allah, untuk sarana ibadah kepada Allah, untuk membantu fakir miskin, anak yatim, perjuangan menyambung tali silaturahim, pemakmuran masjid dan lain sebagainya. Itulah yang akan menjadikan Mus'ab bin Umair utuh karunia yang engkau petik di akhirat nanti. Kesimpulannya, karunia Allah, baik berupa harta maupun ilmu, bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bisa mendatangkan murka Allah, tergantung pemanfaatan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan manfaat ridha Allah, maka kita gunakan seperti yang ditunjukkan oleh Allah. Jangan sampai berbagai kenikmatan itu justru mendatangkan murka Allah karena kita tidak mengamalkan dengan tepat, dengan benar, dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, keutamaan ilmu yang bermanfaat sungguh sangat tinggi. Karena itu, seberapapun ilmu yang kita miliki itu, kalau itu merupakan sebuah perintah agama, kita laksanakan. Kalau itu larangan, kita tinggalkan. Tidak hanya itu, justru kita juga sampaikan minimal kepada keluarga kita. Kita amalkan ilmu kita. Balighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang ada dirimu itu, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sekali. Supaya apa? Mempunyai nilai manfaat yang akan membawa diri kita semua menuju kepada wasataqul husna, kenikmatan yang terbaik adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian niat yang kuat, sama nilainya dengan perbuatan itu. Jadi kalau kita yang mempunyai niat untuk melakukan sebuah kebaikan belum bisa dilaksanakan, sudah dibatas sebagai satu pahala. Kalau kita tindak lanjuti, tentu akan mendapatkan buah dan seterusnya. Itulah hadirin rahimahumullah, apa yang dipesankan, yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW
bahwa di dunia ini ada 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, mereka terunggul, mereka mulia, mudah-mudahan kita berada di sana. Kelompok ketiga dan kelompok keempat adalah kelompok yang dimurkai oleh Allah. Tempat mereka adalah di tempat yang hina di neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya, dan jadilah kita kelompok yang pertama atau yang kedua, sehingga kita nanti akan memperoleh kebahagiaan tidak hanya jangka pendek di dunia ini, sampai nanti jangka panjang di akhirat nanti. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.